Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar tentang hante dan ege. Hante dan ege itu berarti kepada. Jadi, dua kata ini dilekatkan dengan kata benda bergerak seperti orang atau binatang. Nah, hante itu lebih umum atau lebih familiar dipakai daripada ege. Lalu ada bentuk kehormatan dari hante sama ege. Bentuk kehormatannya itu ke. Bentuk kehormatan maksudnya kalau kita mau bilang kepada orang yang kita hormati atau orang yang umurnya lebih tua dari kita pakainya ke. Itu bentuk sopannya, bentuk kehormatan dari hante maupun ege. Nah, posisi hante, cara penulisannya, pertama itu ada objek nuga, siapanya. Misal nuga, siapa, ada subjek, siapa. Jadi bisa orang ataupun binatang. Subjek letaknya di depan, nuga, siapa, terus nugu hante, kepada siapa, muose apa, muos itu objeknya, dan dongsa kata kerja. Di contoh, itu ada Yongsuka. Yongsuka itu nama orang, itu berperan sebagai subjek. 요자친구한테 artinya kepada pacar perempuan. Terus muoso apa, objeknya itu ada kochel, bunga, dan kata kerjanya ada jumnida. Kalau dijadiin satu kalimat utuh, bunyinya seperti ini. 영수가 여자친구한테 꽃을 줍니다. Kita ngertiin dari subjeknya dulu. 영수가, 영수, terus ke kata kerja, 줍니다, memberikan, ke objek, 꽃을, bunga, 여자친구한테, kepada pacar perempuannya. Lalu ada contoh lagi, ada 선생님 guru, 학생들에게, kepada murid, 학생들 para murid, 편지를, surat, 보냅니다, mengirim. Kalau dijadiin satu kalimat utuh, bunyinya 선생님이 학생들에게 편지를 보냅니다. 선생님이 guru, 보냅니다, mengirim, 편지, surat, 학생들에게, kepada para murid. Itu pakainya hante sama ege. Karena yojachinggu itu berarti pacar, berarti bukan orang yang lebih tua atau yang punya jabatan tinggi ya, pakainya hante atau ege. Kalau misal pakai ke, itu paling cocok untuk kayak bumonim, orang tua, sajalnim, bos, kayak gitu, pakainya ke, bentuk kehormatan. Nah, di sini ada contoh lagi. Ini ada Bambang Siga Miyungsi Hante 전화를 합니다. Bambang Siga, saudara Bambang, 전화를 합니다, melakukan telepon, hante, kepada Miyungsi, saudara Miyong. Terus ada contoh lagi, 지수 씨가 진주 씨에게 편지를 씁니다. 지수 씨가, saudara Jisu, 씁니다, menulis, 편지, surat, ege, kepada 진주 씨, saudara Jinju. Terus ini ada contoh lagi di titik pertama, ada dalam kurung ke. Nah, artinya kita bisa pakai itu ya, yang di dalam kurung, atau kita bisa cukup pakai hante. Kalau kita pakai hante, bunyinya jadi seperti ini. Bambang 씨가 부모님한테 돈을 보냅니다. Bambang 씨가, saudara Bambang, 보냅니다, mengirim, don uang, hante, kepada bumonim, orang tua. Karena orang tua itu
bisa, karena orang tua itu orang yang kita hormati, kita bisa pakai ke, bentuk kehormatan dari hante ya. Jadi kalau pakai ke, bunyinya jadi seperti ini. Bambang 씨가 부모님께 돈을 보냅니다. Bambang sih, saudara Bambang, 보냅니다 mengirim don uang ke kepada bumonim, orang tua. Contoh yang kedua, titik yang kedua ada 날마다 여자친구한테 편지를 씁니다. Kita ngertiin dari belakang karena di sini nggak ada subjeknya ya, nggak ada subjek. Jadi kita ngertiin dari belakang. 씁니다 menulis, 편지 surat, 한테 kepada 여자친구 pacar perempuan, 날마다 setiap hari. Dan contoh terakhir ada 사장님이 저한테 월급을 줍니다. 사장님, direktur, 줍니다 memberikan 월급 gaji, 저한테 kepada saya. Nah, karena yang diberi gaji itu saya, jadi pakainya 한테 ya, bukan ke. 한테 atau bisa pakai eg. Kecuali di sini yang co itu berubah jadi 사장님, kita bisa pakai ke yang bentuk kehormatan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke segi konsep atau latihan menulis. Di 19.1 itu ada pertanyaan dan ada jawabannya itu yang ada di dalam kurung. Contohnya nomor 1, pertanyaannya berbunyi 누구한테 전화를 합니까? 전화를 합니까? Melakukan telepon 누구한테 kepada siapa? Nah, di sini jawabannya ada 어머니, ibu. Jadi 어머니 berperan sebagai objek yang diberi. Jawabannya 어머니한테 전화를 합니다. Melakukan telepon 한테 kepada 어머니, ibu. 어머니 ini buat gantiin 누구 ya. Terus yang nikah nanti diubah jadi nida. Karena nikah untuk pertanyaan, sedangkan nida untuk jawabannya, pernyataannya. Aku kasih contoh untuk nomor 3. Ini ada 사장님이 누구한테 말합니까? 사장님, direktur, 말합니까? Bicara, 한테 kepada 누구, siapa. Di sini ada 부장님. 부장님 itu kepala bagian. Nah, untuk jawabannya berarti bunyinya seperti ini. Sebentar. 사장님 kita tulis ulang karena itu merupakan subjeknya. 사장님. 사장님이, nah 누구 diganti 부장님. 부장님한테 Oke, jawabannya jadi kayak gini ya. 사장님이 부장님한테 말합니다. 사장님, direktur, 말합니다, berbicara, 한테 kepada 부장님, kepala bagian. Oke, kita lanjut ke latihan yang berikutnya, yang 19.2. Nah, ini cara ngerjainnya. Kita lihat kayak bogi, kayak contohnya. Contohnya ada Yongsu-si, saudara Yongsu. Dan ada Kim Ji-su-si, saudara Kim Ji-su, terus ada kot di dalam kurung. Nah, cara ngerjainnya, yang depan Yongsu-si itu berperan sebagai subjek, terus Kim Ji-su-si itu objek yang diberi, dan kot objeknya. Maksudnya Kim Ji-su-si itu orang yang diberi. Nah, jadi yang depan nanti ditempelin, dikasih partikel subjek yang K atau I, terus Kim Ji-su-si ini ditambahin hante atau eg, dan kot itu tambahin partikel objek
yang L atau R, dan paling belakang kalian tulis 줍니다. jadinya 이영수 씨가 김지수 씨한테 거쳐줍니다. 이영수 씨, saudara Iongsu, 줍니다 memberikan quote bunga, 한테 kepada Kim Jisoo si, saudara Kim Jisoo. Untuk contohnya, aku akan kasih contoh yang nomor 4. Ini ada 친구, 친구가, karena U vokal ya, ingat ya, untuk partikel subjek, vokal berarti ga, kalau konsonan berarti I. 친구가, terus ada najo, tambahin 한테. 저한테, objeknya sinmun tambahin partikel objek sinmun을, terus paling belakang kita tambahin 줍니다 semua. Oke, jadinya 친구가 저한테 sinmun을 줍니다. 친구, teman, 줍니다 memberikan, sinmun, koran, 한테 kepada saya. Oke, sekian pembahasan 한테, ege, dan ke. 감사합니다. 안녕.